informasi lain, Good People, camilan yang satu ini kerap kali diburu, apalagi oleh anak-anak. Selain pilihan warnanya yang menarik perhatian, permen sudah pasti disukai karena rasanya yang manis. Namun kita mesti lebih hati-hati nih, karena masih marak beredar permen berbahaya. Entah karena pewarnanya atau kandungan pemanisnya. Berikut penelusuran Timnet dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka bentuk permen ini menarik perhatian. Kalau bicara rasa, sudah pasti manis. Dan pastinya disukai oleh anak-anak. Harganya juga terjangkau. Saking murahnya, kerap kali diberikan gratis sebagai pengganti kembalian. Survei Kementerian Kesehatan 2014 silam tunjukkan data 4,8% penduduk Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per harinya. 2,3 hingga 2,8% diantaranya dalam bentuk permen. Mudahnya mendapatkan camilan ini dan penjualannya yang cenderung minim pengawasan ternyata jadi celah. Ada saja oknum yang membuat permen asal-asalan, gunakan pewarna berbahaya, kandungan gula berlebih, bahkan beberapa bahan yang tidak layak. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah terjadi peristiwa fatal karena permen. Oktober 2018 silam, Cilacap, Jawa Tengah, bocah tewas usai mengkonsumsi permen. Kasus serupa juga terjadi di Pekalongan April 2019. Balita 5 tahun meregang nyawa usai memakan permen coklat. Kami menelusuri pasar di ibu kota yang menjual aneka camilan, khususnya permen. Apakah sekarang masih ada pedagang yang terindikasi jual permen berbahaya? Emang ini mas-masnya kayak gini belinya kapan? Kalau ini kan paling aspeknya paling berarti kakaknya paling lama itu 4 bulan 5 bulan Setelah beli. ya. Tapi kalau model-model permen yang keras, kakak setahun berarti masih kuat. Apa tanggalnya sampai kapan? Kalau ini terakhirnya dia di kardus. Di kardus Oh, di ini kardusnya. kecuali yang model-model gini kan dia ada expirednya tuh ini sampai 2022. Ini kayak gini, expired itu sampai kapan nih? Ini kalau cuma setengah tahun ya, nggak lama-lama. Setengah tahun dari saya beli atau gimana? Yang dari kakak beli. Oh gitu. Emang ini mbaknya nyetoknya per kapan? Nyetoknya kita sih sebulan sekali. Bagi Puspita, warga Jakarta memang sulit menahan kegeraman anak-anak akan camilan manis ini. Terlebih ketika anak-anak melihatnya langsung. Kedua anaknya pernah sakit parah sesaat usai mengkonsumsi permen. Permen yang biasanya dikonsumsi sama anak-anak saya tuh biasanya jenis permen lollipop. Mereka makan itu kan biasanya namanya anak-anak gitu kan, kalau makan permen gak cukup satu, misalnya mereka makan terlalu banyak, 2 atau 3 gitu mereka makan, tapi nggak dalam waktu sehari gitu. Misalnya hari ini makan, besoknya makan lagi permen lagi gitu, jajan yang sama beberapa hari. Nah setelah itu biasanya batuk atau radang tenggorokan tuh setelah konsumsi permen lollipop itu. Pengalaman buruk itu pun membuat ia jadi lebih selektif, memastikan permen yang ada di rumah aman atau tidak dikonsumsi. Sebenarnya caranya mudah, bisa kita buktikan sendiri. Saya sudah membeli 2 buah permen, 2 jenis permen. Yang satu adalah permen yang saya beli di minimarket dan satunya lagi adalah permen yang nampaknya lebih mengkilap. Sekarang saya mau nyoba nih apakah permen-permen yang ada di depan saya ini ketika saya kasih air mereka warnanya bakal larut. Kita lihat ya. Bisa dilihat ya, good people, untuk permen yang sebelah kanan ini warnanya lebih cepat larut ketika saya beri air. Kelihatan ya warna orange-nya dia lebih cepat memudar, sedangkan yang satunya bisa dilihat dia warnanya bisa lebih stay dan masih belum terlihat kalau dia ini warnanya pudar seperti itu. Atau kita bisa lebih meluangkan waktu untuk memeriksa detail izin edar yang tertera pada kemasan. Hindari membeli permen yang kemasannya asal-asalan. Permen yang aman dikonsumsi sebaiknya tidak berwarna mencolok dan sudah ada izin BPOM pada kemasannya
dan sebaiknya dihindari yang mengandung pewarna tambahan. Karena jumlah zat pewarna tambahan sangat dibatasi untuk dikonsumsi, bahkan beberapa penelitian menunjukkan efek yang mengarah pada penyakit keganasan jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah berlebihan. Karena konsumsi permen yang berlebihan bukan cuma berdampak secara fisik, tapi juga psikologis konsumennya. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Vika Ramadhani, Oktaberi, melaporkan untuk NET.